Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matriks. Materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika pada kelas 11. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, di sini Kak Ida akan menampilkan terkait poin pembahasan matriks yang akan kita bahas. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari terkait pengertian matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga, operasi dasar matriks. Dan yang keempat, itu transpose matriks. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Kak Ida kasih ilustrasi ya. Pernah nggak sih kalian menghadapi masalah terkait angka ataupun data? Contoh kecilnya aja saat kamu dan teman-teman kamu lagi makan bersama nih. Biasanya kan biar nggak ribet, itu kan dicatat ya pesanannya. Biasanya dicatat di chat atau di kertas dulu. Nah, tapi kalau pesanannya banyak dan lumayan ngeribetin atau ngebingungin, pasti bingung juga nggak sih nyatetnya gimana? Gitu. Nah, coba kalian lihat ilustrasi di itu. Itu kan ada pelanggan yang memesan nasi goreng 25 yang 24 telur penuh pisah semua dan yang satu dicampur. Terus ada keterangan yang dipisah ceplok setengah matang, terus 8 ceplok matang, 4 dadar kering. Nah, siapa sih yang nggak bingung kalau dikasih pesanan seperti itu? Nah, cara mengubah data ini itu supaya dapat dipahami oleh penjual nasi goreng itu bisa dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, di tabel itu kan ada keterangannya berdasarkan tingkat kematangan telur dan pedas tidaknya kan. Nah, data tabel itu juga masih bisa disederhanakan dengan dituliskan dalam bentuk matriks yang di bawahnya itu. Itu kan ada 0, 1, 0, 0, 0 gitu kan. Nah, itu merupakan representasi dari tabel tersebut yang tentunya bisa memudahkan si penjual gitu. Nah, kita lanjut ya membahas apa sih sebenarnya matriks itu. Matriks itu merupakan sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Yang di dalam tanda kurung atau kurung siku, seperti pada tulisannya ya. Intinya matriks itu adalah bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Tapi dia letaknya di dalam tanda kurung atau kurung siku. Nah, penamaan baris dan kolom itu dibuat urut ya. Jika baris itu dimulai dari ke satu atas ke bawah. Jadi kalau baris atas ke bawah, kemudian kalau baris kedua berarti atas ke bawah untuk baris kedua gitu. Tapi kalau kolom itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi kalau baris kiri sampai kanan itu disebut kolom 1. Lalu kalau kiri ke kanan di bawahnya lagi 4, 2, 2, 0, 0 itu berarti kolom kedua gitu. Intinya kalau baris itu dari atas ke bawah, kalau kolom itu dari kiri ke kanan. Nah, setelah mempelajari terkait matriks, kita juga harus tahu nih istilah-istilah yang berada di dalam matriks itu. Nah, untuk istilah-istilahnya, ini kita awali dengan mempelajari elemen matriks. Elemen matriks itu merupakan bilangan-bilangan yang berada di dalam baris dan kolom. Jadi kalau angka-angka itu namanya elemen matriks. Lalu ordo di sini beda ya sama kayak di IPA. Di sini yang dimaksud ordo itu adalah ukuran matriks yang ditentukan oleh M baris, jumlah baris dikali dengan N sehingga dihasilkan A M kecil kali N pangkat N kecil gitu. Jadi di sini M dan N itu menunjukkan jumlah baris dan kolomnya gitu. Misal barisnya itu ada di sini tuh ada keterangannya kan. Misal di sini barisnya itu ada 1 2 1 2 3 4 5. Berarti ada 5. Kolomnya ada berapa? 5 juga kan. Berarti nulisnya A 5 kali 5 gitu. Jadi kita ngitungnya
banyak baris, dari atas ke bawah itu jumlahnya ada berapa? 5. Terus dari kiri ke kanan itu jumlahnya ada 5 gitu. Makanya A 5 5. Karena di sini matriks A. Di sini kita juga harus tahu nih, jika baris ke-1, kolom ke-1 itu berarti paling pojok kiri kanan atas. A1 artinya baris ke-1, kolom ke-1. Lalu ada A54, berarti matriks A, elemen matriks A pada baris ke-5, kolom ke-4 itu adalah 2, gitu. Jadi kalau baris intinya itu dari atas ke bawah, terus kalau kolom dari kiri ke kanan. Jadi baris dulu baru kolom ya nulisnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mempelajari terkait istilah-istilahnya dan pengertiannya, kita juga harus tahu nih, apa saja jenis-jenis matriks. Di sini kaidah tampilkan ada matriks persegi, matriks diagonal, matriks nol, dan matriks identitas. Nah, kita harus tahu nih, mana yang termasuk matriks persegi, matriks diagonal, identitas, dan nol. Nah, cirinya, kalau matriks persegi itu jumlah baris dan kolom itu sama. Jadi, ke bawah sama ke samping itu sama. Karena kan di persegi, gitu. Kalau di sini itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti yang B itu B44 kalau menuliskan ordernya. Kemudian kita lanjut untuk matriks diagonal. Matriks diagonal di sini itu cirinya elemen-elemen selain diagonal itu nilainya 0 gitu. Jadi misal diagonalnya itu dari miring ke sini. Berarti selama garis itu angka, bukan 0 gitu. Tapi yang di sekelilingnya itu 0. Itu adalah ciri dari matriks diagonal. Oke, kita lanjut untuk matriks 0. Nah, matriks 0 ini itu semua elemennya nilainya 0 gitu. Terus kita lanjut lagi untuk matriks identitas. Nah, matriks identitas ini merupakan matriks persegi yang semua elemen pada diagonalnya itu bernilai 1. Tapi elemen lainnya itu bernilai 0. Intinya itu matriks diagonal yang sepanjang diagonalnya itu nilainya 1. Kalau matriks diagonal aja tadi kan dia sepanjang diagonalnya itu kan angka yang berbeda kan. Tapi kalau di matriks identitas di sini diagonalnya itu sama 1. Tapi di sekelilingnya itu 0 gitu. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut untuk operasi dasar matriks. Operasi dasar matriks yang akan kita bahas di sini ada penjumlahan, lalu ada perkalian. Nah, untuk penjumlahan di sini itu punya yang namanya sifat. Sifatnya itu ada komutatif dan distributif gitu. Di sini kalian tinggal lihat aja ya ilustrasinya. Misal A ditambah O itu sama aja O ditambah A gitu. Kemudian kalau sifat distributif itu kalian juga tinggal lihat aja. Intinya kita dahulukan yang di dalam kurung. Lalu ada perkalian. Kalau ada perkalian, di sini kita tinggal kalikan aja. Di sini kan ada ilustrasinya kan, matriks A kali matriks B. Jadi baris sama kolom itu kita kalikan. Terus kita tambahkan. Jadi misal A11 itu kita kalikan dengan B11 terus ditambah A11 dikali B21 kemudian A11 dikali B31 gitu. Terus kita jumlahkan gitu. Intinya kita kalikan elemen sini kali baris sini gitu. Terus elemen bawahnya kali baris sini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat contoh soal di sampingnya ya. Di kanan itu kan ada ilustrasinya untuk yang penjumlahan. Diketahui matriks A
itu sama dengan 2 min 3, 3, 5 gitu kan. Sama min 4, 6, 5, 0 gitu kan. Nah, itu ditambah. Ya tinggal ditambah aja. Jadi, angka yang memiliki baris dan kolom yang sama, itu tinggal ditambah aja. Misal 2 sama min 4 itu kan sama letaknya kan, berarti tinggal ditambah aja. Min 3 sama 6 itu kan sama letaknya kan, berarti tinggal ditambah aja, gitu. Terus kita lanjut untuk yang perkalian. Kalau yang perkalian ini kita kalikan, jadi elemen sini kali ke bawah, terus elemen sini kali ke bawah, kali barisnya gitu. Jadi kolom kali baris. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalian warga belajar bisa coba sendiri ya. Untuk perkaliannya, coba dibuktikan. Karena kalau tanpa latihan, kita sulit juga. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait transpose. Apa sih transpose itu? Transpose itu merupakan suatu matriks yang diperoleh dari pertukaran antara baris dan kolom. Nah, misal nih, ada matriks A. Dia baris itu kan atas ke bawah ya. Kalau kolom, kiri ke kanan. Tapi kalau matriks itu ditukar letaknya, letak baris dan kolomnya itu ditukar. Itu makanya disimbolkan dengan A pangkat T. Artinya matriks tersebut itu ditukar atau udah ditransposkan. Misal kalian perhatikan untuk matriksnya A itu. Itu kan A 3 yang baris ya, 3, 5, min 1, 2 gitu kan. Nah, itu kita tukar. Jadi baris kita jadikan kolom. Baris 3 sama 5 itu kita jadikan kolom. Jadi kalau bentuknya vertikal kita jadikan horizontal. Terus min 1 sama 2 itu kan baris, kita pindah ke kolom gitu. Jadi sebaris atau sekolom. Nah, selanjutnya untuk yang B itu kan 2, 3, 1, 4, min 5, 2. Nah, itu kita jadikan transposnya, itu berarti B transpos itu sama dengan tadi 2, 3 pindah ke samping, 1, 4 baris pindah ke samping, terus min 5, 2 itu kita jadikan kolom gitu. Jadi kita tinggal tuker aja, pokoknya intinya yang bentuknya vertikal kita jadikan horizontal gitu. Baris diubah menjadi kolom. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa mengerjakan asesmen yang telah disediakan di e-learningnya ya, supaya warga belajar makin jago. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!